Salam Rahayu, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Desi Mary Christina Marpaung. Di video kali ini kita akan membahas yaitu mengenai evaluasi pembelajaran kurikulum 13. Seperti yang kita ketahui bersama, kurikulum 2013 merupakan kurikulum berbasis kompetensi dengan kompetensi dasar atau KD sebagai kompetensi minimal yang harus dicapai oleh peserta didik. Di dalam upaya untuk mengetahui ketercapaian KD, pendidik harus merumuskan sejumlah indikator sebagai acuan penilaian. Pendidik atau sekolah juga harus menentukan kriteria untuk memutuskan apakah seorang peserta didik sudah mencapai KKM atau belum. Penilaian tidak hanya difokuskan pada hasil belajar, tetapi juga pada proses belajar. Peserta didik dilibatkan dalam proses penilaian terhadap dirinya sendiri dan penilaian antar teman sebagai sarana untuk berlatih melakukan penilaian. Nah, di evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 ada beberapa fokus pembahasan kita, yaitu yang pertama yang mengenai pendekatan penilaian, dan yang kedua ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian, dan yang ketiga mekanisme prosedur penilaian, dan yang keempat karakteristik penilaian, dan kelima pelaksanaan dan pelaporan penilaian, dan keenam implementasi evaluasi, dan yang ketujuh kendala dan solusi. Baik, kita sampai kepada pembahasan yang pertama, yaitu pendekatan penilaian. Pendekatan penilaian ini dapat dikatakan sebagai pendekatan apa adanya, dalam arti bahwa patokan pembanding semata-mata diambil dari kenyataan-kenyataan yang diperoleh pada saat pengukuran atau penilaian itu berlangsung, yaitu hasil belajar siswa diukur yang diukur itu beserta pengolahannya. Pendekatan penilaian dalam kurikulum 2013. Penilaian selama ini cenderung dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Di dalam konteks ini, penilaian diposisikan seolah-olah sebagai kegiatan yang terpisah dari proses pembelajaran. Pemanfaatan penilaian bukan sekedar mengetahui pencapaian hasil belajar, justru yang lebih penting adalah bagaimana penilaian mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Penilaian seharusnya dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu assessment of learning atau penilaian akhir pembelajaran, dan yang kedua assessment for learning atau penilaian untuk pembelajaran, dan yang ketiga assessment as learning atau penilaian sebagai pembelajaran. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu terjadi di akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksud untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai, yang berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning. Ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Assessment for learning dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pada pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk meningkatkan performa peserta didik. Penugasan, presentasi, proyek termasuk kuis merupakan contoh-contoh bentuk assessment for learning atau penilaian untuk proses belajar. Assessment as learning mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif yang dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung.
Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberi pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Di dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Selama ini, assessment of learning dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibandingkan assessment of learning. Pembahasan berikutnya yaitu ruang lingkup teknik dan instrumen penilaian. Pertama yaitu ruang lingkup penilaian kurikulum 2013. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, keterampilan yang dilakukan secara berulang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik secara standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran, kompetensi muatan atau kompetensi program dan proses. Dan yang kedua, teknik dan instrumen penilaian. Teknik dan instrumen penilaian yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan adalah sebagai berikut. Penilaian kompetensi sikap. Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sejawat, profil teaching oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi penilaian diri, penilaian antar peserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang peserta didik, sedangkan pada jurnal berupa catatan. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati. Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan pada konteks pencapaian kompetensi instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian peserta didik. Penilaian antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan kemampuan kompetensi instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian. Dan yang terakhir yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap. Bagian D yaitu penilaian kompetensi pengetahuan. Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Instrumen tes tulis. Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman kursus. Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan. Dan yang ketiga yaitu instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan
Kemudian C, yaitu penilaian kompetensi keterampilan. Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian atau rating scale yang dilengkapi dengan bukti. Yang pertama, tes praktik. Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi. Yang kedua, yaitu proyek. Proyek adalah tugas-tugas belajar atau learning text yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu. Dan yang ketiga adalah penilaian portofolio. Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya. Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan. Syarat yang pertama yaitu substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai. Yang kedua, konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan. Dan syarat yang ketiga yaitu penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Baik, dan berikut adalah beberapa contoh instrumen penilaian pengetahuan, dan contoh rubrik penilaian praktik. Baik, kita sampai kepada pembahasan, yaitu pembahasan mengenai mekanisme dan prosedur penilaian. Dan yang pertama yaitu mengenai mekanisme. Mekanisme yang pertama yaitu penilaian kinerja dilakukan oleh guru secara berkelanjutan. Mekanisme yang kedua, penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum penilaian harian. Dan yang ketiga, penilaian proyek dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk penilaian atau penugasan. Dan yang keempat, ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Dan yang kelima, ujian tingkat kompetensi atau UTK SMK dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas 12, dan ujian tingkat kompetensi UTK untuk SMK dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas 11 dan kelas 12 dengan menggunakan skema kompetensi yang disesuaikan dengan kemampuan pendidikan. Dan yang keenam, ujian mutu tingkat kompetensi UMTK untuk SMK dilakukan oleh pemerintah pada akhir kelas 12 secara nasional dengan mempertimbangkan kemampuan satuan pendidikan. Bagi satuan pendidikan yang dapat dikategorikan sebagai berbagai sertifikat profesional pertama atau PSP dapat menggunakan UTK sebagai nilai ujian. Dan ketujuh, ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kedelapan, ujian nasional dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian mekanisme evaluasi pembelajaran kurikulum 2013. Kita sampai kepada prosedur penilaian kurikulum 2013. Pertama, menginformasikan silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan kriteria penilaian pada awal semester.
penilaian atau bentuk lainnya yang diperlukan. Dan yang kelima, mengolah hasil penilaian untuk mengetahui kemajuan hasil belajar dan kesulitan belajar peserta didik. Dan yang keenam, mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai balikan atau komentar didik. Dan yang ketujuh, memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang kedelapan, melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap semester kepada pimpinan atau satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik disertai deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi. Dan yang kesembilan, melaporkan hasil penilaian akhlak pada guru pendidikan agama dan hasil penilaian kepribadian guru pendidikan kewarganegaraan sebagai informasi untuk menentukan nilai akhir semester akhlak dan kepribadian peserta didik dengan kategori sangat baik dari pelaksanaan dan pelaporan kurikulum 2013. Itu yang pertama, itu melaksanakan ulang harian hasil belajar peserta didik setelah ulangan harian. Kita sampai kepada pembahasan yaitu karakteristik penilaian. Proses pembelajaran dalam kurikulum 2013 menitik beratkan pada perubahan pola pikir. Perubahan itu berpengaruh pada sistem penilaian sehingga lahirlah 5 karakteristik penilaian kurikulum 2013 yang wajib dikuasai oleh tenaga pendidik dalam melaksanakan penilaian belajar. Kelima karakteristik penilaian tersebut adalah yang pertama yaitu belajar tuntas. Ketuntasan belajar merupakan ketercapaian minimal dari kompetensi setiap penyelenggaraan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik dalam kurun waktu belajar tertentu. Ketuntasan aspek sikap atau KI 1 dan KI 2 ditunjukkan dengan perilaku baik peserta didik. Jika perilaku peserta didik belum menunjukkan kriteria yang baik, maka dilakukan pemberian umpan balik dan pembinaan sikap secara langsung dan terus-menerus sehingga peserta didik menunjukkan perilaku baik. Ketuntasan belajar aspek pengetahuan atau KI 3 dan keterampilan KI 4 ditentukan oleh satuan pendidikan. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar diberi kesempatan untuk perbaikan atau remedial teaching. Dan peserta didik tidak diperkenankan melanjutkan pembelajaran kompetensi. Selanjutnya dan sebelum kompetensi tersebut kriteria ketuntasan dijadikan acuan untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai peserta didik. Melalui cara tersebut pendidik mengetahui sedini mungkin kesulitan peserta didik sehingga pencapaian kompetensi kurang optimal dapat yang kedua yaitu otentik. Penilaian dilakukan untuk mengukur kompetensi secara holistik. Aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan dinilai secara bersamaan sesuai dengan kondisi nyata. Penilaian dilaksanakan untuk mengetahui ketercapaian kompetensi peserta didik dan dikaitkan dengan situasi nyata, bukan dunia sekolah. Oleh karena itu, dalam melakukan penilaian digunakan sebagai bentuk dan teknik penilaian. Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Karakteristik yang ketiga yaitu berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran
dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Karakteristik yang kelima yaitu menggunakan bentuk dan teknik penilaian yang bervariasi. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai teknik dan penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau yang dinilai. Berbagai metode atau teknik penilaian dapat digunakan seperti tes tertulis, tes lisan, penugasan, penilaian kinerja atau praktek dan guru, penilaian proyek, portofolio, dan pengamatan atau observasi. Dan karakteristik yang kelima yaitu berdasarkan acuan kriteria, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Kriteria ketuntasan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan dengan karakteristik peserta didik. Karakteristik yang kelima yaitu berdasarkan acuan kriteria. Penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan dengan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Baik, pada pembahasan berikutnya yaitu pelaksanaan laporan, yaitu pelaksanaan ulangan harian. Hasil belajar peserta didik setelah ulangan harian dan menyelesaikan beberapa kali dilaporkan kepada peserta didik atau orang tua dalam bentuk daftar jawaban. Yang kedua, di pelaksanaan ulangan per semester, yaitu hasil belajar peserta didik setelah UTS dan atau menyelesaikan beberapa kali dilaporkan kepada peserta didik orang tua dalam buku laporan pendidikan yang dikeluarkan oleh sekolah berisi nilai kognitif, efektif, dan praktek yang harus ditandatangani oleh wali kelas, wakil sekolah, dan orang tua. Ulangan akhir semester, pelaksanaan ulangan akhir semester. Hasil belajar peserta didik setelah UAS atau menyelesaikan semua KD dilaporkan kepada peserta didik atau orang tua dalam bentuk buku laporan yang dikeluarkan oleh dinas pendidikan berisi nilai kognitif, afektif, praktek, dan ketercapaian kompetensi yang harus ditandatangani oleh wali kelas, kepala sekolah, dan orang tua. Demikian pelaksanaan dan pelaporan untuk kurikulum 2013. Nah, kita sampai kepada implementasi evaluasi pembelajaran. Dalam implementasi evaluasi pembelajaran kurikulum 2013 yaitu ada yang di dalamnya itu ada perencanaan. Di dalam perencanaan itu ada silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran yang lebih dahulu dirancang oleh guru. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan. Di dalam pelaksanaan kurikulum 2013 yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup, dan pendekatan saintifik. Dan dievaluasi pembelajarannya yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Namun
di kurikulum 2013 masih saja ditemukan kendala. Beberapa kendala yang dialami oleh guru dan juga peserta didik dalam mengikuti kurikulum 2013. Nah, salah satunya ada, saya ulangi. Namun, di kurikulum 2013, guru dan juga peserta didik masih menemukan kendala-kendala dalam pelaksanaan 2013. Nah, kendala yang dapat saya temukan yaitu pertama, guru kurang memahami dan menguasai kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD dalam pelaksanaan pembelajaran 2013. Dan kendala yang kedua, guru yang kurang kreatif dalam membuat media pembelajaran. Dan yang ketiga, guru kurang kreatif mengembangkan materi ajar pada buku panduan. Dan yang keempat, guru kurang mampu memadukan antar muatan pelajaran dalam pembelajaran tematik. Dan yang kelima, guru kurang menguasai teknologi informasi. Dan yang keenam, guru kesulitan dalam pembelajaran karena dituntut lebih mandiri, kreatif, dan inovatif. Dan yang terakhir, guru sulit memahami pembelajaran tematik sehingga tidak fokus dengan satu pelajaran saja. Nah, demikian kendala yang dapat saya temukan. Nah, saya membuat dua solusi yang mungkin bisa jadi pertimbangan kita bersama, yaitu yang pertama, solusi yang pertama yaitu ditindaklanjuti oleh kepala sekolah atau pihak dinas pendidikan untuk mengadakan pelatihan dan workshop mengenai kurikulum 2013. Dan yang kedua, sering melakukan latihan untuk mencari informasi sendiri dan menemukan solusi yang kedua yaitu sering melaksanakan latihan-latihan untuk mencari informasi sendiri, menemukan, menyampaikan pendapat di depan kelas, dan menarik kesimpulan di akhir pembelajaran. Demikian kendala dan solusi yang bisa saya paparkan di video kali ini, yaitu tentang kendala dan solusi kurikulum 2013. Terima kasih masih setia menonton video saya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera dan Rahayu Horas.